Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Febi Fajiratul Anisa, NIM 1814080031 dari jurusan Tadris IPA Fisika UIN Imam Bonjol Padang dengan mata kuliah Metodologi Penelitian dan dosen pengampuh Ibu Dr. Milyasari SPD MSI. Kali ini saya akan membahas tentang bab 3 metode penelitian. Pembahasan yang pertama tentang rancangan atau desain penelitian. Rancangan penelitian adalah pendekatan sistematis yang digunakan peneliti untuk melakukan studi ilmiah. Menurut Wikipedia, rancangan penelitian adalah serangkaian metode dan prosedur yang digunakan dalam mengumpulkan dan menganalisis ukuran variabel yang ditentukan dalam penelitian masalah. Contoh rancangan penelitian: desain penelitian deskriptif, misalnya ketika melihat keterkaitan sebab akibat antara sistem pembelajaran yang menerapkan e-learning dengan sistem pembelajaran yang tidak menerapkan e-learning. Jenis rancangan penelitian. Secara umum, rancangan penelitian dapat dilihat dari dua perspektif. Yang pertama, desain penelitian kuantitatif. Rancangan penelitian kuantitatif dapat dibagi menjadi yang pertama, penelitian deskriptif. Dalam desain penelitian deskriptif, seorang peneliti semata-mata tertarik untuk menggambarkan situasi atau kasus di bawah studi penelitiannya. Ini adalah desain penelitian berbasis teori yang dibuat dengan mengumpulkan, menganalisis, dan menyajikan data yang dikumpulkan. Dengan menerapkan desain penelitian mendalam, seorang peneliti dapat memberikan wawasan tentang mengapa dan bagaimana penelitian. Yang kedua, penelitian eksperimen. Desain penelitian eksperimen digunakan untuk membangun hubungan antara sebab dan akibat dari situasi. Ini adalah desain penelitian kausal di mana efek yang disebabkan oleh variabel independen terhadap variabel dependen diamati. Yang ketiga, penelitian korelasional. Penelitian korelasi adalah teknik desain penelitian non-eksperimental yang membantu para peneliti untuk membangun hubungan antara dua variabel yang terhubung. Diperlukan dua kelompok yang berbeda untuk melakukan desain penelitian ini. Yang keempat, penelitian diagnostik. Dalam desain penelitian diagnosis, seorang peneliti cenderung mengevaluasi akar penyebab topik tertentu. Unsur yang berkontribusi terhadap situasi yang bermasalah dievaluasi dalam metode desain penelitian ini. Ada 3 bagian desain penelitian diagnostik. Yang pertama, dimulainya masalah. Yang kedua, diagnosis masalah. Dan yang ketiga, solusi untuk masalah ini. Yang kelima, desain penelitian eksplorasi. Dalam desain penelitian eksplorasi, gagasan dan pemikiran peneliti adalah kuncinya, karena terutama tergantung pada kecenderungan pribadi mereka tentang suatu topik tertentu. Penjelasan tentang aspek-aspek subjek yang belum dijelajahi disediakan bersama dengan perincian tentang apa, bagaimana, dan mengapa terkait dengan pertanyaan peneliti. Yang kedua, desain penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif dilaksanakan dalam kasus-kasus di mana hubungan antara data yang dikumpulkan dan pengamatan didirikan berdasarkan perhitungan matematika. Teori-teori yang berkaitan dengan fenomena yang ada secara alami dapat dibuktikan atau dibantah menggunakan perhitungan matematis. Para peneliti bergantung pada rancangan penelitian kualitatif di mana mereka diharapkan untuk menyimpulkan mengapa ada teori tertentu bersama dengan apa yang responden katakan tentang hal itu.
Selanjutnya, populasi dan responden penelitian. Populasi adalah objek atau subjek yang beredar pada suatu area atau wilayah dan memenuhi syarat-syarat tertentu dan memiliki kaitan dengan masalah penelitian. Jenis-jenis populasi. Yang pertama, populasi parameter, yaitu besaran terukur yang menunjukkan ciri dari populasi itu. Yang kedua, populasi terbatas, yaitu populasi yang memiliki batasan kuantitatif secara jelas, memiliki karakteristik yang terbatas. Yang ketiga, populasi tak terbatas, yaitu populasi yang tidak dapat ditemukan batasannya. Contoh, melakukan penelitian terhadap siswa pada suatu SD negeri. Yang kedua, seluruh guru SMA negeri di Jawa Barat. Responden penelitian. Dalam penelitian, responden adalah orang yang diminta memberikan keterangan tentang fakta atau pendapat. Keterangan tersebut dapat disampaikan dalam bentuk tulisan, yaitu ketika mengisi angket, atau lisan ketika menjawab pertanyaan wawancara. Contoh, hubungan antara kelengkapan alat laboratorium dengan prestasi belajar IPA SMA. Untuk mencari jawaban atas problematika tersebut, peneliti perlu merinci terlebih dahulu problematika yang diajukan. Variabel pertama, kelengkapan alat laboratorium. Variabel kedua, prestasi belajar IPA siswa SMA. Variabel utuh, hubungan antara kelengkapan alat laboratorium dengan prestasi belajar IPA siswa SMA. Untuk memperoleh data penelitian, didefinisikan terlebih dahulu subjek penelitian dan responden penelitian. Untuk subjek penelitian, yaitu untuk variabel pertama adalah laboratorium, dan untuk variabel kedua adalah siswa SMA. Dengan responden penelitiannya yaitu kepala laboratorium, guru IPA, dan siswa SMA. Selanjutnya, teknik pengambilan sampel. Yang pertama, probability sampling adalah teknik pengambilan sampel di mana seorang peneliti menetapkan pilihan beberapa kriteria dan memilih anggota populasi secara acak. Contoh, dalam populasi dengan 1000 anggota, setiap anggota akan memiliki 1/1000 peluang untuk dipilih menjadi bagian dari sampel. 4 jenis teknik pengambilan sampel probability ini adalah yang pertama secara acak, yang kedua secara acak berdasarkan area. Peneliti membagi seluruh populasi menjadi beberapa bagian atau klaster yang memiliki suatu populasi. Yang ketiga secara acak sistematis untuk memilih anggota sampel suatu populasi secara berkala. Dan yang keempat secara acak dan berstrata, membagi populasi menjadi kelompok-kelompok kecil yang tidak tumpang tindih mewakili seluruh populasi. Yang kedua, non-probability sampling adalah peneliti memilih anggota untuk penelitian secara acak. Beberapa teknik dari non-probability sampling adalah yang pertama, confidence sampling. Contohnya, startup dan LSM biasanya melakukan pengambilan sampel di mall untuk mendistribusikan selebaran acara yang akan datang atau promosi suatu alasan mereka melakukannya, dengan berdiri di pintu masuk mall dan membagikan pamflet secara acak. Yang kedua, judgmental atau purposive sampling. Metode ini berbentuk kebijaksanaan peneliti. Peneliti hanya mempertimbangkan tujuan penelitian bersama dengan pemahaman khalayak sasaran. Yang ketiga, snowball sampling adalah metode pengambilan sampel yang peneliti terapkan ketika subjek sulit diacak. Yang keempat, accidental sampling merupakan metode pengambilan sampel yang dipilih secara kebetulan atau tanpa sengaja yang ditemukan oleh peneliti. Yang kelima, kuota sampling, yaitu pemilihan anggota dalam teknik pengambilan sampel ini dilakukan berdasarkan standar yang telah ditentukan sebelumnya. Yang keenam, voluntary
respon sampling. Mirip dengan confidence sample, teknik sampling yang satu ini terutama didasarkan pada kemudahan akses. Selanjutnya, variabel dan data penelitian. Secara umum, variabel berarti sesuatu yang dapat berubah-ubah, bermacam-macam, serta berbeda-beda. Jenis dari variabel penelitian yang pertama, hubungan antar variabel. Bebas, terikat, dan kontrol. Contoh, jika dalam sebuah penelitian dinyatakan akan berusaha mengungkap pengaruh motivasi belajar terhadap prestasi mahasiswa, maka variabel bebasnya adalah motivasi belajar, disebut variabel bebas karena tidak bergantung pada variabel lain. Variabel terikat adalah prestasi belajar siswa. Dinamakan variabel terikat karena tinggi rendahnya prestasi siswa itu tergantung variabel motivasi belajarnya. Dengan adanya penetapan variabel kontrol, maka dampak besarnya pengaruh mengajar terhadap prestasi belajar siswa itu bisa diketahui lebih pasti. Yang kedua, variabel bersifat statis dan dinamis. Data. Data merupakan bahan baku dari informasi. Data bisa saja berbentuk angka, huruf, gambar, suara, suatu keadaan, bentuk simbol, dan lainnya. Jenis data. Berdasarkan cara memperolehnya, data terbagi dua, data primer dan data sekunder. Contoh dari data primer adalah data hasil kuesioner terhadap responden, hasil wawancara langsung, dan data hasil survei. Sedangkan contoh dari data sekunder adalah data sensus penduduk oleh PPS, data penyakit kanker yang dikeluarkan oleh WHO. Yang kedua, berdasarkan sifatnya. Yang pertama, data kualitatif. Contohnya, data yang diperoleh dari suatu penelitian, pengukuran, atau observasi. Sedangkan data kuantitatif, contohnya, umur Budi 20 tahun, suhu Kota Padang mencapai 32 derajat. Berdasarkan sumbernya, data terbagi dua, yaitu data internal dan data eksternal. Data internal contohnya, data yang diperoleh dari luar organisasi atau tempat melakukan penelitian. Sedangkan data eksternal adalah jumlah siswa di sekolah lain. Data berdasarkan waktu pengumpulannya. Yang pertama, data cross-section. Contohnya, dalam sebuah desa ada 100 kakak dengan parameter tertentu 30%-nya dikategorikan sebagai keluarga miskin. 30% itu adalah data yang dihasilkan dari data cross-section karena hanya mencakup titik waktu itu saja. Data berkala contohnya hasil pertanian setiap bulan selama tahun 2018. Bentuk-bentuk instrumen penelitian. Instrumen penelitian adalah mengacu pada serangkaian alat pengukuran, misalnya kuesioner atau skala, yang dirancang untuk mendapatkan data-data tentang topik yang menarik dari subjek sebuah penelitian yang dilakukan oleh si peneliti. Bentuk instrumen penelitian yang pertama, kuesioner. Kuesioner adalah instrumen berbentuk daftar pertanyaan yang biasa digunakan untuk mengumpulkan data dari responden. Yang kedua, wawancara. Wawancara adalah instrumen pengukuran atau dikenal sebagai kuesioner lisan. Yang ketiga, observasi adalah instrumen yang digunakan oleh seorang peneliti di mana perilaku atau situasi individu diamati dan dicatat. Yang keempat, diskusi kelompok terfokus, yaitu mengacu pada suatu proses di mana para peneliti mendapatkan data dari sekelompok besar orang pada saat yang sama. Dan yang kelima, eksperimen atau percobaan, yaitu peneliti melakukan beberapa percobaan dalam pengaturan laboratorium untuk menguji beberapa reaksi yang mungkin terjadi pada objek penelitian. Dapat dilihat contoh dari instrumen sebagai berikut.
Teknik pengumpulan data dan contoh instrumen yang digunakan. Yang pertama, teknik pengumpulan data kuantitatif, yaitu yang pertama, interview atau wawancara. Dapat dilakukan secara terstruktur maupun tidak terstruktur, dan dapat juga dilakukan dengan tatap muka maupun lewat telepon. Yang kedua, kuesioner, yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan secara memberikan seperangkat pertanyaan kepada responden. Yang ketiga, observasi, teknik yang digunakan oleh seorang peneliti di mana perilaku atau situasi individu diamati dan dicatat. Yang kedua, teknik pengumpulan data kualitatif merupakan pengumpulan data yang datanya bersifat deskriptif. Maksudnya, data berupa gejala-gejala yang dikategorikan ataupun dalam bentuk lainnya seperti foto, dokumen, catatan lapangan saat penelitian dilaksanakan. Contoh instrumen yang digunakan adalah wawancara yang berkaitan dengan penelitian yang berkaitan dengan objek wisata. Teknik pengolahan data secara deskriptif. Teknik analisis data deskriptif merupakan teknik analisis yang dipakai untuk menganalisis data dengan mendeskripsikan atau menggambarkan data-data yang sudah dikumpulkan seadanya tanpa ada maksud membuat generalisasi dari hasil penelitian. Yang termasuk dalam teknik analisis data statistik deskriptif diantaranya seperti penyajian data ke dalam bentuk grafik, tabel, persentase, frekuensi, diagram, grafik, mean, modus, dan lain-lain. Teknik pengolahan data secara inferensial. Teknik analisis data inferensial merupakan statistik yang dipakai untuk melakukan analisis data dengan cara membuat kesimpulan yang berlaku secara umum. Ciri dari analisis data inferensial yaitu digunakannya rumus statistik tertentu. Lalu hasil perhitungan yang sudah dilakukan itulah yang nantinya akan menjadi dasar dari pembuatan generalisasi yang berasal dari sumber bagi populasi. Contoh, catatan kelulusan selama 5 tahun terakhir pada sebuah SMA menunjukkan bahwa 72% diantaranya siswa SMA tersebut lulus dengan nilai yang memuaskan. Nilai numerik 72% adalah bentuk suatu statistika deskriptif. Jika berdasarkan ini, kemudian seseorang siswa menyimpulkan bahwa peluang dirinya akan lulus dengan nilai yang memuaskan adalah lebih dari 70%. Jadi, siswa tersebut telah melakukan inferensia statistika yang tentu saja memiliki sifat yang tidak pasti. Selanjutnya, prosedur penelitian. Yang pertama, pendekatan penelitian, yaitu metode atau cara mengadakan penelitian seperti halnya eksperimen dan non-eksperimen. Yang kedua, variabel penelitian. Variabel penelitian dapat dibedakan atas kuantitatif dan kualitatif. Contohnya, variabel kualitatif adalah luas kota, umur, dan sebagainya. Yang ketiga, populasi dan sampel. Dalam penelitian perlu dijelaskan populasi dan sampel yang dapat digunakan sebagai sumber data. Yang keempat, tempat dan waktu penelitian, di mana si peneliti akan mengambil sampel untuk penelitian. Waktu penelitian berisikan kapan si peneliti akan melakukan penelitian dan selama beberapa bulan. Yang kelima, metode pengumpulan data, yaitu teknik pengumpulan data mana yang paling tepat sehingga betul-betul didapat data yang valid dan reliabel. Yang keenam, instrumen penelitian. Bertujuan untuk mengukur suatu gejala akan menggunakan instrumen penelitian. Jumlah instrumen yang akan digunakan tergantung pada variabel yang akan diteliti. Yang ketujuh, prosedur penelitian, yaitu langkah-langkah apa saja yang akan peneliti ambil dalam melakukan penelitian. Yang kedelapan, uji coba instrumen, yaitu tahap peneliti dalam menguji cobakan soal atau instrumen penelitian yang akan diteliti, di mana nantinya akan ada soal yang dapat digunakan dan soal yang gugur.
Sekian yang dapat saya sampaikan, terlebih dan terkurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.